kartu akses apartemen, lebih dekat kampus, lebih aman. Foto sudut per sudut semuanya. Konflik antara Cantika dan Nadia masih jauh dari kata selesai, bahkan malah semakin memanas. Namun ada kemungkinan sandiwara pacaran pura-pura antara Gavin dan Cantika nantinya justru terbongkar dari mulut Cantika sendiri. Karena setiap kali Cantika hampir selalu meluapkan kekesalannya dan memprotes Gavin dengan suara yang cukup keras untuk semua kekacauan yang terjadi gara-gara perjanjian mereka. Di sisi lain, Nadia masih terus memerintahkan orang-orangnya untuk menyelidiki hubungan antara Gavin dan Cantika. Anehnya dari hasil penyelidikan justru menunjukkan kalau nggak ada satupun yang tahu mereka pernah dekat sebelumnya, hingga semuanya terasa semakin mencurigakan. Maka sepulang kuliah, Nadia dengan sangat arogan langsung mendatangi rumah kontrakan Cantika. Datang bersama dua pria berbadan tegap dengan seragam hitam yang tampak seperti petugas keamanan. Mereka memang nggak bertindak kasar, hanya berdiri mengawasi, tapi kehadiran keduanya udah membuat Kimi dan Fanny yang nggak berkutik. Nadia pun begitu bebasnya masuk kamar Cantika dengan wajah sinisnya ya, duduk di tempat tidur seolah meremehkan tempat itu, membuka beberapa laci, membalikkan foto Cantika, sedangkan asisten wanitanya sibuk memotret setiap sudut kamar. Setelah selesai, Nadia pergi sambil meninggalkan ancaman agar kedatangannya disampaikan pada Cantika, seolah ingin menegaskan kalau dirinya bisa melakukan apa aja dan Cantika harus mulai berhati-hati. Sementara itu, Cantika justru sedang bersama Gavin di kantornya. Gavin memberikan sebuah kartu akses apartemen yang lokasinya lebih dekat ke kampus, tapi Cantika langsung menolaknya guys. Wajar aja, meskipun Gavin tetap bersikap lembut, tenang, perhatian, namun tanpa sadar sekaligus dominan dengan melakukan suatu hal tanpa diskusi terlebih dahulu. Jadinya Cantika bersikeras menolak pindah ke apartemen itu dan mengingatkan dirinya gak butuh uang atau materi apapun dalam kontrak yang bisa membuatnya jadi merasa dibeli. Lalu Cantika memilih langsung pergi dengan rasa keselnya. Pas bersamaan, Fania menelpon dan melaporkan kalau Nadia tadi sempat masuk ke kamarnya. Nah, di saat yang sama, Kimi akhirnya mengikuti hati nurani dengan langsung memberitahukan Gavin tentang semua kejadian tadi. Gavin pun bergerak cepat dengan memerintahkan anak buahnya untuk menjaga rumah kontrakan Cantika secara diam-diam demi mengantisipasi tindakan Nadia berikutnya. Sedangkan Cantika masih dengan tekad kerasnya gak akan membutuhkan penyelamatan dari siapapun. Maka begitu sampai di rumah, Cantika meminta Kimi memberikan nomor telepon Nadia, dan selanjutnya duo cewek yang sama judesnya langsung terlibat adu mulut via telepon. Namun lagi-lagi posisi Cantika jelas lebih unggul. Gimana pun juga di mata semua orang, Gavin memilih Cantika. Karena itu ya, setiap hinaan dan usaha Nadia untuk merendahkan Cantika yang menyebutkan cinta Gavin ke Cantika gak akan berlangsung lama, seolah itu hanya godaan sesaat, seolah nantinya Gavin akan kembali pada rencana perjodohan dengannya. Namun setiap kalimat itu justru terdengar Nadia seperti sedang menghibur diri sendiri, dan hasilnya malah Nadia sendiri yang kehilangan kendali. Nadia membentak dengan emosi yang semakin meledak. Sebaliknya, Cantika tetap tenang, seolah diam-diam Cantika sedang memegang kartu truf yang bisa menjatuhkan Nadia kapan aja. Bisa jadi Cantika diam-diam merekam percakapan via telepon itu untuk nantinya sebagai bukti, setelah sengaja membuat Nadia tanpa sadar mengakui telah memanfaatkan Kimi. Bahkan Nadia pun mengakui udah masuk ke kamar Cantika tanpa izin, yang termasuk melanggar privasi orang lain. Sementara itu, Kimi hanya bisa terdiam dengan tatapan sendunya. Hati Kimi jelas tersiksa karena harus terjebak di antara dua kubu. Namun setelah mendengar percakapan itu, setidaknya ya Kimi bisa sedikit lega, karena artinya Cantika tampaknya mulai memahami posisi sulit yang sedang Kimi hadapi.